Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast spesial Ramadan SMA Negeri 1 Majenang. Kali ini kita masih ditemani oleh Bapak Masrudin Eskom. Kita akan membahas terkait berbohong. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Oke, ini video yang kelima ya Pak ya, kalau nggak salah kita bertemu ya Pak. Baik, ini saya juga mau tanya lagi nih Pak, terkait hal-hal yang biasa kita lakuin nih, kita kan tidak bisa lepas, mungkin masih susah ya untuk mengurangi atau mencegah perbuatan berbohong. Berbohong nih Pak, kan katanya berbohong nggak boleh ya Pak ya? Iya. Nah terus kalau berbohong demi kebaikan gimana nih Pak? Boleh dijelaskan Pak? Oh ya sebentar, gini, berbohong itu kan salah satu dari ciri-ciri orang munafik ya. Jadi ayatul munafikin itu ada 3, salah satunya adalah idza haddatsa kadzaba, atau bahasa kitanya ya ketika berbicara dia itu berbohong ya gitu ya. Nah itu memang menjadi ciri ya, berbohong itu menjadi salah satu ciri orang yang munafik ya gitu. Salah satu ciri orang munafik adalah berbohong. Nah terus pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya berbohongnya demi kebaikan? Contohnya gimana misalnya nih? Contoh ya Pak ya. Kan misalnya ada 2 orang yang berselisih paham. Saya itu sebagai orang ketiga lah, pihak penengah gitu. Nah, kan kalau misalnya berselisih paham kan nggak mungkin 2 orang itu langsung akur begitu saja. Saya menjadi penengah misalnya ke A, ngomong ini ada salam dari si B, katanya mau minta maaf atas kesalahan yang kemarin. Padahal yang B itu nggak ngomong kayak gitu ke A gitu kan, itu kan namanya berbohong ya Pak. Nah begitu pula saya menyampaikan ke si B, dari A itu ini ada salam dari A, katanya minta maaf atas kesalahan yang kemarin dan lain-lain gitu kan. Sama A dan B itu nggak minta maaf, nggak apa, tapi itu tujuannya agar mereka tuh bisa akur kembali gitu Pak. Kan itu kan namanya berbohong demi kebaikan. Itu gimana tuh Pak? Iya. Jadi misalnya dalam konteks seperti itu, apakah bohongnya itu ya tepatnya diperbolehkan atau tidak? Betul, gitu. Oke. Kalau dalam konteks kebaikan yang sedemikian ya itu menjadi ibaratnya itu mendatangkan kemaslahatan, istilahnya berbohongnya itu mendatangkan kebaikan, yaitu boleh diperbolehkan. Karena justru dengan kita berbohong sedemikian tadi yang sebagaimana diceritakan Mbak Endang itu kan justru itu mendatangkan kemaslahatan untuk kedua teman Mbak Endang tadi misalnya yang jadi damai lagi, tidak saling benci lagi lah, itu boleh seperti itu. Berarti boleh ya Pak ya? Boleh dalam konteks kemaslahatan. Tadi kan seperti yang Bapak katakan, yang penting selama tidak menimbulkan kemadorotan ya Pak ya. Terus batasan dari berbohong demi kebaikan itu apa? Kan biasanya kan itu ada batasannya Pak. Nah yang pertama ya kita lihat definisi kebaikan dulu kayak gitu. Kebaikan itu kan kadang relatif, artinya baik untuk saya atau memang baik secara versi orang. Orang damai itu baik. Tetapi dalam konteks baik menurut kita itu yang mungkin menjadi beda. Misalnya ini nilai 80 itu baik misalnya. Pak saya mau misalnya nih dalam misal siswa ini ya, mencontek kan itu bagian dari bentuk kebohongan. Ya. Iya, betul. Itu tapi untuk mendapatkan kebaikan nilai. Nah baik dalam konteks ini bukan dalam konteks baik yang demikian tadi diperbolehkan, karena versi baiknya kan versi dia ya gitu. Versi baik nilai angkanya besar. Lah ini yang dimaksud dengan baik itu konteks umum, maksudnya pandangan orang umum gitu. Artinya apakah sesuatu itu baik atau tidak. Lah kalau misalnya dia mendapatkan nilai tinggi menjadi baik, itu kan baik menurut dia kayak gitu. Lah ini kan menjadi berbeda ya. Ini beda, itu bukan dalam konteks tadi untuk kebaikan. Jadi ya tidak boleh berbohong dalam konteks sedemikian. Jadi yang dimaksud dalam berbohong boleh itu berbohong untuk kemaslahatan yang dimaksud kemaslahatan itu ya bahwa kebaikan itu untuk bersama, bukan untuk dirinya. Kalau tadi kan ini kebaikan untuk dirinya sendiri kayak gitu lah, itu ya tidak boleh berbohong yang demikian tadi. Berbohong demi kebaikan. Jadi kalau mencontek itu berbohong demi kebaikan nilai, tapi tidak masuk dalam berbohong demi kebaikan yang disebutkan tadi ya Pak ya. Jadi
kalau mencontek itu berbohong. Berbohong untuk apa? Baiknya untuk diri sendiri, ya itu ya nggak boleh. Itu tidak boleh ya, itu tidak boleh. Mencontek tuh nggak boleh. Walaupun mungkin sudah dibicarakan macam-macam hal yang nggak boleh, ya mungkin namanya ya itu ya Pak ya, budaya mungkin ya Pak ya. Ya itu ya apa namanya, mencontek itu adalah kalau dalam ya budaya yang sangat buruk ya, sangat buruk itu pembiasaan yang kedepannya itu mendatangkan sifat-sifat koruptor lah kayak gitu. Jadi kebiasaan kayak gitu nanti pasti kebawahnya itu bahayanya ke depan nih. Itu apa namanya, nanti menimbulkan apa itu tadi jiwa-jiwa calon koruptor, naudzubillah lah ya. Pokoknya udahlah, kita ikhlas kalau buat anak-anak ini ya terutama ini. Jadi banggalah dengan nilai, tapi itu sebuah kejujuran, itu yang harus ditanamkan pada diri kita. Tetapi menurut saya kalau lebih baik kita mendapatkan nilai 80 tapi itu sebuah kejujuran daripada kita mendapatkan nilai 85 tapi adalah hasil dari mencontek kayak gitu. Tapi akan lebih baik kita mendapatkan nilai 90 itu sebuah kejujuran daripada 85 juga hasil nyontek kan. Iya, betul ya sekali. Seperti itu kira-kira. Iya, karena nilai itu hanya sebuah angka ya Pak ya. Yang paling penting itu kan bagaimana akhlak kita. Akhlak gitu. Dan proses pembelajarannya itu. Iya, itu kalau misal dapat nilai 90 tapi kita nggak tahu apa yang kita kerjakan ya sama aja ya Pak. Iya. Apalagi udah mencontek, udah berbohong, dapat dosa, nggak tahu apa-apa. Iya, gitu. Terus nilainya jelek juga. Oh iya, udah nyontek itu berarti jelek. apa rugi murokab kalau istilah nahwunya itu. Murokab itu bertumpuk-tumpuk. Ruginya bertumpuk-tumpuk. Oh iya. Sungguh sangat rugi. Jadi ya untuk menjadi kewajiban kita juga sebagai, apalagi kalian sebagai seorang pelajar ya belajar gitu ya Pak ya. Nanti urusan nilai yang penting kita tuh sudah jujur. Jadi ketika orang jujur itu sudah mendapatkan satu kebaikan, yaitu jujurnya. Tetapi ketika orang siswa ya, misalnya siswa mencontek itu sudah mendapatkan satu kejelekan kayak gitu. Artinya gini, orang yang jujur ketika tes itu sudah langsung mendapatkan satu kebaikan. Tetapi orang yang mencontek itu sudah langsung mendapatkan satu kejelekan. Kemudian berangkat ke hasil, misalnya sudah nyontek kan tidak baik, maksudnya sudah bohong ini, dapat nilai jelek, berarti dia mendapatkan double keburukannya. Tetapi kalau kita jujur kemudian dapat nilai tidak begitu baik, paling tidak sudah satu kebaikan yang kita bawa ini kan. Betul. Nah, tetapi apalagi kalau kita udah jujur nilainya baik, berarti mendapatkan dua kebaikan itu. Sungguh bonus ya Pak ya. Bonus iya. banget, yang penting udah jujur kayak gitu. Iya. Menanamkan sifat jujur itu susah karena katanya kan Indonesia itu nggak kekurangan orang pintar ya Pak ya. Betul. Kurangnya orang-orang jujur. Iya, betul. Iya, makanya bagaimana caranya benar-benar menanamkan sejak dini nilai kejujuran itu ya Pak. Jadi saya ulangi lagi bahwa di konteks kebohongan atau bohong yang diperbolehkan adalah bohong yang membawa kemaslahatan bersama. Jadi bukan dalam konteks, kalau tadi kan untuk pribadi, ini namanya ya bukan dalam kemaslahatan yang dimaksud diperbolehkan. Oke, baik. Berbohong demi kebaikan artinya berbohong untuk kemaslahatan bersama. Bersama ya. Dan tidak menimbulkan kemudorotan ya Pak. Iya, tidak menimbulkan dampak negatif kepada yang lain. Kalau misalnya ya tadi ya konteksnya ini berbohong, katanya nggak ngambil tapi karena ngambilnya bareng-bareng terus boleh, ya tidak seperti itu. Ya itu kan mendatangkan kemadorotan namanya. Oh iya, bisa ya berbohongnya bareng-bareng gitu, nah, itu ya, kan Pak, itu ya? maslahat bersama, tapi iya, kan bener. ini mendatangkan madorot bagi yang lainnya lagi nanti. Ada dua yang harus digarisbawahi ya Pak ya. Kemaslahatan bersama tapi tidak menimbulkan mudorot bagi orang lain. Bagi orang lain. Iya, madorot itu kerugian lah. Iya. Kayak gitu. Betul, oke. Sungguh asik nih pembahasan, sebenarnya bisa lebih panjang tapi yang penting kita sudah mendapatkan inti dari berbohong demi kebaikan itu. Terima kasih ya Bapak. Okay. Sekian podcast pada hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi YouTube SMA Negeri 1 Majenang untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berbuka puasa.